Ya, kita mulai dulu. Mungkin saya mau menyampaikan dulu. Yang pertama, saya tunggu keseluruhan rekap ujian-ujian yang sudah dilakukan di stase peminatan. Saya tunggu paling lambat hari Senin. Kalau sampai Senin, di semua rumah sakit leadernya tidak melaporkan, berarti saya anggap tidak ada ujian BST mini kompre ya. Jadi teman-teman nanti nggak ada nilai itu di peminatan. Ya, jadi syarat ujiannya itu harus terpenuhi dulu. Sudah menyelesaikan semua ujiannya itu di semua peminatan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya minta eh, rekapan kehadiran di pembekalan. Kalaupun tidak hadir, tetapi memberikan bukti bahwa mendengarkan videonya, silahkan dilaporkan ke komtingnya masing-masing. Itu nanti yang akan saya berikan apa akses buat sinergi. Kalau itu nggak bisa ya berarti nggak bisa saya berikan akses. Silakan dicek apakah ada aktivasi di email teman-teman masing-masing. Saya pastikan semua nanti sudah dapat email itu ya. Karena administratornya saya sudah dapat, berarti otomatis teman-teman sudah dapat ya. Jadi cek email. Nanti kalau semuanya sudah dapat, saya tunggu rekapannya. Begitu rekapannya banyak yang tidak mengikuti pembekalan hukum, nanti saya nonaktifkan dulu 1 minggu. Nanti saya kunci dari administratornya institusi. Ya, mumpung ini saya ada di profesi, saya mau menyampaikan itu. Semua aktivasinya dilihat gitu ya, dilihat, diakses, dibuka. Saya kasih waktu 1 minggu, nanti saya monitoring yang belum membuka akses. 1 minggu nggak membuka akses, akunnya sudah diaktifasi tapi belum diaktifasi. Ya, kalau 1 minggu itu nggak perhatian, langsung saya off-kan lagi. Ya, artinya percuma gitu ya dikasih langganan tapi nggak pernah mempergunakan dengan baik. Tolong dipergunakan waktunya dengan baik. Jadi PR-PR-nya tolong diperhatikan. Untuk keseluruhannya, bagi yang tidak gabung disampaikan dan ini sudah direkam, silakan rekamannya di-sharekan ke teman-teman. Info yang pertama terkait penyelesaian ujian-ujian BST Mini Kompre ya yang ada di stase peminatan. Terus selanjutnya teman-teman harus menyelesaikan itu karena minggunya ini juga sudah mau berakhir. Ditambah ingat teman-teman punya jadwal ujian-ujian peminatan. Tolong ditaati dengan baik kapan ujian-ujiannya. Jadi jangan terlena yang kemarin janjinya mau tanggal 29, 28, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4. Silahkan itu dipenuhi dengan baik. Ya, supaya nanti kita pas tryout Ukom itu tinggal fokusnya adalah di OSCE. Ya, ini lagi berproses kita menyiapkan untuk teman-teman bisa ujian OSCE di tanggal di Juni gitu ya. Nanti ada pembekalan OSCE, ada OSCE-nya sendiri dari tanggal 18 sampai 24 Juni. Ya, kalau teman-teman udah OSCE itu sudah tidak ada beban untuk memikirkan yang lain, fokusnya hanya UKOM. Setelah itu, UKOM-nya adalah pembekalannya wajib datang. Jadi, saya tekankan lagi, saya tidak akan pernah mau lagi mendengar ketidakaktifan gitu ya. Apalagi kalau kok dapat laporan, praktek, SKD, macam-macam itu, menurut saya nggak ada waktu. Kalau ya memang teman-teman nggak bisa memenuhi, teman-teman nggak apa tidak hadir 100% ya wes berarti nggak ada nilai peminatan. Saya nggak mau lagi urusan-urusan yang seperti itu gitu ya. Saya hanya mau ngurusin teman-teman yang pada dasarnya fokus untuk penyelesaian. Dalam arti penyelesaian peminatan. Kan sudah pernah praktek sudah lama gitu ya. Jadi nggak ada lagi drama-drama inilah itulah. Menurut saya sudahlah. Saya nggak mau fokus ke anak-anak yang seperti itu. Tinggal kita mainnya nanti dinilai. Nah, itu yang harus dipenuhi. Saya tekankan yang belum ujian BST mini dan sebagainya, silahkan diselesaikan. Semua harus sudah beres.
Yang sudah ujian tinggal melaporkan rekapnya saja sama leader. Jadi leader saya tunggu hari Senin jam 8 semua harus sudah fix. Ya, itu harus sudah fix. Terus ujian-ujian KTIN gitu ya, ujian-ujian kiannya harus diselesaikan gitu ya. Baru 2 orang yang ujian. Ya, yang kemarin daftar tanggal 28, 29, tanggal 3, tanggal 4. Nih, catatan saya masih ada ya tanggal-tanggalnya. Silahkan teman-teman ditepati. Ya, ditepati eh, jadwalnya. Ya, apalagi saya mendengar kalau pembekalan itu yang hadir cuma berapa orang gitu ya, yang mengikuti gitu. Maka tolong direkap ya di setiap kelompok di belajar ini dipastikan teman-temanmu yang ketinggalan pembekalan jadwalnya kan udah ada ya. Nanti di list tuh pembekalan pertama Bu Rinda nggak hadir. Ya langsung diperlihatkan mendengarkan videonya dan sebagainya. Nanti kalau enggak, laporan itu enggak ada, aktivasi sinersinya saya tutup. Apalagi nggak buka aktivasi sinergi sampai 1 minggu. Udah saya pastikan nggak tutup, saya pastikan ya nggak berproses. Secara otomatis kalau nggak langganan sinergi ya nanti TO-nya nggak lulus gitu ya karena Anda main-main, pembekalan juga main-main ya udah. Ini udah TO terakhir loh ya, TO terakhir. Jadi kalau teman-teman effortnya nggak diimbangi dengan baik ya pasti nanti jadinya juga nggak baik. Saya masuk ke pembekalan UKOM, saya fokus sebenarnya hanya di komunitas gitu ya, tapi saya coba karena kemarin terakhir saya review soal nasional itu dari AIPNI Pusat itu saya diminta gerontik. Jadi nanti saya akan berbicara banyak di gerontik, walaupun sebenarnya kapasitas saya biasanya saya di komunitas. Soal komunitas itu sedikit teman-teman hanya 9. Ya proporsinya 9 tapi kalau keilmuan KKG digabung jadi satu itu 9 komunitas, gerontiknya 9 itu ya itu sudah lumayan banyak 18 ditambah keluarganya 20-an ya 21 maksimal 24 jadi cukup lumayan komunitas itu kalau teman-teman nggak bisa itu ya pasti dari 180 nggak bisa Ya, thank 30 you. belum dengan yang lainnya Oh, gitu jadi nggak maksimal. ini info nggak? Silakan dulu. Oh, Ya, ini keperawatan komunitas. Soalnya cukup jelas ya. Kalau di UKOM itu yang ditanyakan hanya askep. Nah, kira-kira dari sini kita harus mengidentifikasi ya hasil pengkajiannya itu balita mengalami ISPA dalam 3 bulan terakhir. 40% ventilasinya jarang dibuka. 30 menggunakan kayu bakar gitu ya. 60% berpendidikan dasar ya. Berarti ini secara real kalau dilihat di kasus ini adalah berbicara tentang pendidikan gitu ya. Nah, ya, karena pendidikannya kurang ya otomatis nih perilaku-perilakunya itu ya nggak tepat gitu. Ingat teman-teman di komunitas, di semua soal, kalau dilihat di layar PC, monitor, soalnya itu nggak pernah lebih dari 5 baris. Dan tidak ada yang 3 baris, 2 baris. Maka di pertama itu adalah identifikasi itu sebenarnya hanya memastikan ini settingnya apa sih gitu. Ini sebenarnya bertanya tentang apa sih? Ini sebenarnya mata ajarnya apa sih gitu ya. Ini mata ajarnya adalah komunitas yang pasti. Terus dia berbicara tentang apa gitu ya. Sama ya kalau kita di review juga akan berbicara tentang yang selalu ditanyakan adalah pengkajian dulu. Nah, sekarang teman-teman ingat secara konsep. Di komunitas pengkajian itu yang ditanyakan hanya satu, pengkajian data inti. Ya, kalau masih ingat kemarin habis dari komunitas, ya, apalagi yang sering bolak-balik konsul dengan saya, ada yang namanya pengkajian data inti. Pengkajian data inti itu terdiri dari apa saja, gitu ya. Data inti namanya juga inti, namanya juga core, gitu ya. Jadi kalau core atau data inti itu isinya hanya data demografi, gitu ya, atau data-data yang penting.
Selain data demografi apalagi ya? Kalau dilihat di option ini gitu ya, kalau dilihat di option ini, pengkajian yang ada di sini gitu kan. Pengkajian yang ada di sini itu eh, memperlihatkan bahwa yang hanya data inti itu adalah di nilai, ya, di nilai ini. Sedangkan yang lainnya gitu ya, yang lainnya ini adalah data subsistem. Ya, dilihat lagi data subsistem itu ada berapa gitu ya. Data subsistem ada 8 data subsistem dan ada data inti atau core. Data inti core itu terdiri dari apa saja? Ada nilai, kepercayaan, persepsi, data demografi gitu. Nah, kalau di soal yang ditanyakan adalah pengkajian, ya, yang ditanyakan adalah pengkajiannya, maka di pengkajian ini teman-teman harus lihat tadi. Di optionnya ini apa? Apakah ada data inti dan data subsistem? Gitu. Oh, ini datanya data subsistem dan ada data inti. Nah, kalau begitu berarti teman-teman naik lagi ke atas tuh. Dilihat lagi. Ternyata di sini clue-nya di mana sih gitu ya. Clue-nya itu yang sebagai pengecoh itu adalah di data, pengecohnya itu adalah di data yang hubungannya dengan pendidikan. Ya, itu sebagai pengecoh teman-teman nanti pasti kalau yang apa namanya misalnya pendidikan dasarnya rendah. Berarti di sini nanti saya langsung kliknya adalah pendidikan gitu. Karena memang option ini semuanya benar dan akan mengecoh gitu. Terus oh pasti ini kayu bakar gitu. Pasti itu adalah lingkungan fisik gitu. Yang tidak ada di sini apa? Oh posyandu satu satu gitu ya. Pendidikan satu gitu. Clue ini hanya lingkungan dua ya. Ini ada ventilasi juga. Ya, jadi clue-clue ini adalah sebagai jebakan teman-teman. Tapi yang perlu ditekankan lagi, kunci jawabannya itu biasanya terletak di akhir-akhir. Ya, terletak di akhir gitu. Kader kesehatan mengatakan sudah ada edukasi. Kalau sudah ada edukasi, secara otomatis kita nggak akan memilih yang namanya pendidikan. Maka ini kita exclude. Nah, nggak akan mungkin, ya kan? Habis itu lingkungan sudah rutin, maka kita exclude. Nah, maka kalau dilihat dari pengkajian ini, pengkajian yang dilakukan selanjutnya kita mau membahas tentang apa gitu kan? Pertanyaannya begitu bukan di atas itu jawabannya apa gitu. Artinya, oh ini tentang pendidikan gitu. Maka kita jawab tentang pendidikan. Oh ini semua datanya tentang lingkungan. Berarti kita jawabnya lingkungan. Ini adalah hanya clue-clue saja dan ini pasti akan kita exclude yang pertama. Nah, menurut teman-teman kira-kira jawabannya apa? Kan sudah disuruh baca tadi jawabannya apa? Lingkungan fisik tuh Lainnya? Nilai, Bu. Kenapa nilai? Karena dalam pengkajian soal tersebut belum ada tentang nilainya. Lainnya? Ya, jadi teman-teman, tadi ya, apa namanya, data-data ini menunjukkan bahwa teman-teman mau digiring ke opini, mau digiring ke mana sih jawaban yang paling tepat gitu. Nah, di exclude itu apa? Di exclude itu jangan dipilih gitu loh. Karena kalau dipilih, ya datanya nggak harus yang harus kita lakukan pengkajian gitu. Bukan the best answer atau bukan jawaban paling benar. Nah, yang kita ekskluskan lagi apa gitu, yang nggak ada di sini, pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan sudah tergambar di posyandu, sudah rutin loh. Maka kita pun nggak akan memilih ini. Komunikasi nggak akan kita pilih teman-teman, karena komunikasi di sini nggak ada data yang hubungannya sama komunikasi, nggak ada yang mengarah.
Maka jawaban yang paling tepat untuk melakukan pengkajian lanjut dengan sudah ada data 40% sudah ada kebiasaan membuka ventilasi, 30% masih ada yang menggunakan kayu bakar, maka yang perlu kita kaji selanjutnya adalah nilai. Nilai itu adalah bagaimana sih eh, kok bisa gitu ya. Sudah sering dilakukan edukasi. Nah, tapi kok masih ada gitu loh yang masih membakar sampah ya dengan cara dibakar di rumah gitu. Itu perlu kita tinjau kembali. Maka jawaban yang paling tepat adalah nilai. Ya, itu untuk yang pengkajian. Jadi spesifik pengkajian kalau di komunitas itu ada data inti dan core. Halo, 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 bisa dijawab, halo? B, Bu, persepsi kesehatan. Ya, kenapa persepsi? Karena di hasil wawancara itu menunjukkan sebagian besar anak dan orang tuanya menganggap anemia bukan masalah yang serius karena anaknya masih bisa beraktivitas seperti biasa. Oke, bedanya dengan nilai apa? Bedanya dengan nilai apa? Ada yang bisa jawab dah? Ya, kita dilihat nih, 30%-nya kan anemi. Ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai. Kalau kita berbicara lagi, pengkajian ini masih berbicara tentang data inti dan 8 subsistem. Data intinya mana? B sama E. Subsistemnya mana? A, C, D. Kita lihat satu-satu. 30%-nya anemia, kebiasaannya, perilaku-perilakunya masih tidak sesuai. Hanya yang sesuai itu 10%. Nah, berarti kalau dia paham, berarti kita nggak akan memilih yang namanya pelayanan kesehatan. Gitu ya. Ditambah di sini komunikasi nggak ada, ya kan? Pendidikan juga nggak disinggung. Nah, pertanyaannya, kapan kita memilih persepsi? Kapan kita memilih nilai? Kan gitu pertanyaannya. Ya, kapan kita memilih persepsi dan kapan kita memilih nilai? Kalau kita memilih nilai, teman-teman, itu hubungannya sama nilai, value. Ya, hubungannya sama nilai sama value. Tapi kalau kita memilih persepsi kesehatan, itu hubungannya sama pengetahuan. Ya, karena di sini dibilang menganggap. Ya, menganggap. Bedakan sama soal yang nomor satu. Kenapa kita memilih nilai? Karena di sini pengetahuannya sudah ada. Dan di sini nggak ada pilihan persepsi. Kecuali kalau di sini ditambahkan lagi. Ya, ditambahkan sudah diberikan edukasi tentang pencegahan gitu ya. Sudah tahu tetapi ketidakmampuannya gitu ya dalam melakukan modifikasi lingkungannya. Nah, itu persepsi, bukan nilai lagi. Tapi kalau nanti ujung-ujungnya ini ada lagi nih ditambahkan. Penyakitnya semakin lama semakin meningkat gitu. Kejadiannya meningkat terus, padahal sudah diedukasi terus gitu kan. Tetapi tetap nggak mudeng-mudeng. Yang disalahkan siapa? Pendidikannya. Bukan lagi berbicara nilai sama persepsi. Jadi teman-teman harus bisa membedakan kapan memilih nilai, kapan memilih persepsi kesehatan, kapan memilih pendidikan. Ya, batasan rule-nya harus jelas. Kalau memilih nilai, upayakan di optionnya digiring kepada fenomena bahwa value, kepercayaan. Contoh nih, anaknya diare.
itu kepercayaannya tambah pinter. Nah, itu bukan persepsi, teman-teman. Itu value, nilai. Orang hamil tidak boleh minum es gitu ya. Orang melahirkan nggak boleh makan ikan. Nah, itu nilai, value. Transkultural budaya, nilai. Jadi kalau nanti ada option-option itu, arahkannya ke nilai. Tetapi kalau persepsi, tolong diarahkan kepada perilaku. Ketidaktahuan, ketidakmauan, dan ketidakmampuan. Tadi, seperti soal nomor 2 nih. Menganggap, ya, menganggap. Menganggap itu kan berarti sesuatu yang masalahnya nggak serius gitu loh. Berarti dia kenapa? Ya dia nggak tahu. Karena dia memang nggak ngerti gitu. Nanti menjerumuskannya ke situ. Ada satu lagi, pendidikan. Nah, pendidikan ini ekstrim datanya. Kejadiannya terus meningkat, pendidikannya itu menengah ke bawah, edukasinya sudah sering, ya, terus diajarin macam-macam juga sudah sering, ya, karena balik subsistemnya memang pendidikannya yang perlu dikaji lebih lanjut. Bagaimana ini gitu. Jadi itu teman-teman yang mengecohkan teman-teman, maka kenapa dibilang soal hukum ini gampang-gampang susah. Semakin teman-teman nggak pernah baca, semakin teman-teman nggak pernah terpapar banyak soal, semakin teman-teman nggak paham. Berarti bisa dipastikan teman-teman nggak lolos hukum itu satu, nggak pernah ikut pembekalan, tidak pernah belajar soal-soal. Kalau kuliah expert tidak pernah mendengarkan lagi rekamannya, disambi-sambi, semakin teman-teman tidak pernah terpapar soal-soal. Sampai nanti teman-teman bisa menyimpulkan, kok soalnya begini ya? Kok beda sama yang kemarin ya? Kemarin jawabannya begitu, kok sekarang begini? Itu proses. Teman-teman yang bisa mengakumulasi informasi itu sampai ke ranah menganalisis, sudah saya pastikan, mesti lulus UKOM. Ya, bisa dipastikan dari pembekalan saya berikan jadwal 12 dosen, teman-teman hanya berangkat 2. Wes, tak jamin tak kelakon lulus. Ada sinergi dilenggankan, enggak pernah membuka. Wes, tak jamin. Dikasih informasi, ada trial, tryout, enggak pernah ikut. Sudah saya pastikan. Semakin teman-teman enggak pernah terbiasa membaca, decision making teman-teman nggak tajam. Kalau decision teman-teman nggak tajam, dah benar-benar besok ukom sungguhan nggak akan pernah bisa. Jadi ukom itu sifatnya bukan paksaan, kesadaran dari diri teman-teman. Semakin banyak soal yang dibaca, referensinya semakin banyak. Nanti Bu Asti ngomong begini, besok ada expert lagi di komunitas ngomongnya beda lagi. Disaring. Jangan sampai pernah bilang, loh, kata ibu itu begitu kok, Bu. Kata ibu ini begitu. Semakin banyak teman-teman mengendapkan informasi di soal hukum itu tergantung dari pembuat soal. Belum tentu kalau pembuat soalnya ini ditambah lagi, jawabannya persepsi kesehatan. Dia mau mengarahkannya ke nilai. Yang penting teman-teman pegang kata-kata kunci. Ya, ini bukan main-main ya teman-teman. Semakin lama UKOM semakin terpapar, semakin tahun tingkat kelulusan semakin tinggi. Dulu zaman saya koordinator profesi tahun lama sekali ya, zaman-zaman COVID, UKOM lulus nilai benar 50 udah lulus. Hampir itu meningkat, 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 sekarang nggak bisa. Dulu saya mematok 90 harus benar, sekarang nggak bisa teman-teman. Harus lebih di atas 100, 110, 120. Itu menandakan apa? Trennya udah paham. Di luar sana mahasiswa keperawatan lebih pinter. Pinternya karena apa? Karena sering terpapar. Ya, jadi jangan menyepelekan.
Nah, nih sekarang ada dua tipe. Tadi adalah tipe yang kaitannya tentang data inti dan 8 subsistem. Nah, sekarang ini pengkajian yang kaitannya akan bertanya tentang metode pengkajian. Ya, karena ini khas juga di komunitas. Metode pengkajian seperti yang ada di option ini. Survei, interview, study case, windshield survei, focus group. Nah, teman-teman pegang kunci-kuncinya. Kapan memilih survei? Kapan memilih interview? Kapan memilih study case? Kapan memilih WS, windshield survey? Kapan memilih FGD? Semuanya sudah dikerjakan teman-teman di stase komunitas. Nah, sekarang tinggal ketajaman teman-teman. Arah soal ini, metode yang paling efektif apa? Dengan dilihat ya lansianya itu banyak kena stroke. Aktivitasnya terbatas. Ketergantungan keluarga. Ya, di situ gak paham lansianya, keluarganya. Ya, bagaimana perawatan pasca stroke? Ya, silakan dijawab. Jawabannya apa? Yo, langsung dijawab. Halo, halo, halo. Nggak ada yang jawab. Halo, 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 halo. Jawabannya Jawabannya kenapa jawabannya karena Ih, yang belum paham pada kasus ini adalah keluarga dan lansia, di mana keluarga dan lansia belum memahami secara jelas perawatan lansia pasca stroke. Jadi, metode pengkajian yang paling efektif ini Oke, ini siapa? Siapa yang jawab? Ajeng, Ajeng. Bu. Oh ya, ya Ajeng. Suaranya khas. Oke, kita identifikasi dulu teman-teman. Kapan kita memilih survei? Ya, kita bisa memilih survei itu kalau soalnya yang akan kita paparkan gitu ya di soal itu menggambarkan tentang ada kejadian penyakit gitu ya. Kita mau mengeksplor lebih luas bagaimana hubungannya dengan perilaku. Jadi nanti di option itu nggak ada dibilang pengetahuannya kurang, perilakunya kurang, sikapnya kurang. Tidak. Eksplornya hanya menunjukkan data terjadi peningkatan TB gitu ya. Dari TB itu perilakunya apa? Oh, masih ada yang merokok di dalam rumah misalnya. Itu hubungannya sama perilaku. Maka kita akan mengkaji lebih lanjut tuh dengan menggunakan survei yang teman-teman kemarin sebar. Pengen melihat, survei itu pengen melihat bagaimana persepsi kesehatan. Survei itu untuk persepsi kesehatan, di mana persepsi kesehatan ini ada tiga domain, pengetahuan, sikap, psikomotor. Bertanyanya tentang apa TB itu, tanda gejala, dampak, apa yang harus dilakukan, gitu. Itu mengarah ke survei. Jadi akan dikaji lebih lanjut surveinya terkait tentang apa, gitu. Ya. Kalau interview, suara saya kecil apa besar ya? Di sini kok kayaknya naik turun barnya kok dikit sekali. Suara saya jelas atau kurang jelas? Jelas. Oke, Jelas, Bu. oke, oke. Interview itu hanya dua. Jadi interview itu hanya bertanya ke saya dan saya mau bertanya ke Pak Lurah. Nah, itu interview hanya dua orang modelnya.
Study case itu modelnya adalah askep keluarga. Jadi biasanya study case ini untuk komunitas yang eh, penyakit-penyakitnya lebih ke kayak kemarin, paliatif gitu ya. Harusnya dengan kunjungan rumah gitu. Ini stroke juga harusnya bisa nih dipilihnya study case. Tapi kita tidak memberi asuhan keperawatan langsung. Study case itu lebih ke kunjungan, terus pemberian asuhannya langsung gitu, direct gitu, langsung. Sedangkan Windshield Survey, ini perbedaannya teman-teman. Windshield Survey sudah ada data semua. Pengetahuannya seperti apa, perilakunya seperti apa gitu ya. Tetapi kenapa kok kejadian penyakitnya masih ada gitu. Hubungkan kalau Windshield Survey itu dengan penyakit-penyakit menular, TB, diare. Nah, yang hubungannya sama kondisi atau lingkungan fisik. Maka ini kita pilih. Itu Windshield Survey. Nah, data di sini nggak ada semua yang menunjukkan itu, teman-teman. Survei tidak akan mengkaji tentang perilaku, interview sudah ada, study case juga nggak menampakkan bahwa dia harus memberikan asuhan langsung gitu ya. Nah, maka tepat. Jawaban yang paling benar itu adalah focus group discussion. Fokus group discussion itu kayak kemarin teman-teman di MMD 1, MMD 1 dan 2. Itu dikelompokkan, lansia dikelompokkan, anak usia sekolah dikelompokkan. Itu namanya berdiskusi di dalam kelompok. Berdiskusi untuk melihat, menggali lebih dalam apa permasalahannya yang ada di kelompok itu. Ya, jadi itu teman-teman perbedaannya. Survei, interview, study case, Windshield survey, FGD. Ya, jadi pengkajian kita kurungi. Pertanyaannya hanya di data inti, subsistem, metode pengkajian. Ya, kalau kita gambarkan ada 9 soal, ya paling pengkajian itu 2. Ya, akan lebih seringnya ke situ. 8 subsistem. Yang sering apa sih 8 subsistemnya? Ya, 1 lingkungan. Sering itu keluar di dalam soal. Ya, lingkungan, pendidikan. Kebetulan ini saya nggak buat ya yang lingkungan. Nanti kalau kita pembekalan offline lagi, nanti pasti soalnya saya berikan lagi 2 paket yang pasti berbeda-beda. Nah, nah sekarang diagnosis nih. Silahkan dijawab. Kapan kita memilih diagnosisnya defisiensi, perilaku, manajemen, pemeliharaan, sama kesiapan? Oke, yang mau jawab siapa? Silahkan. B. Ya, gimana? Perilaku kesehatan cenderung beresiko. Oke, perilaku kesehatan cenderung beresiko. Lainnya, ada yang lain? Semua sama perilaku? Halo, ada 43 loh. 42. Halo, halo, halo. Jawaban yang lain ada? B, D, B, D. Yang jawab D siapa? Ini yang jawab D adalah... Halo, halo. Saya Ibu Nisa. Siapa? Hah? Saya Bu Nisa Ade menjawab D. Oh ya, kenapa nih? Karena dalam hasil wawancara itu didapatkan 55 ibu balita mengatakan belum mengetahui Bu. Maka jawabannya pemeliharaan kesehatan. Jika manajemen itu
sudah mengetahui namun tidak mau melaksanakan. Itu menurut saya Oke. hipnosis. Ya, oke. Sekarang kita identifikasi ya teman-teman. Dicatat, dilengi-leng. Jadi besok ini habis ini ada lagi soal diagnosis teman-teman bisa jawab. Kalau memilih defisiensi, ciri-cirinya nih, namanya defisiensi. Ini semua datanya jelek. Dan ciri-cirinya di komunitas akan menyebutkan lebih dari satu penyakit. Misalnya nih, balita 15%-nya diare, koma, gizi kurang gitu. Itu sudah dipastikan pasti defisiensi. Nah, di sini menunjukkan 60% tidak memiliki kebiasaan, 40% lingkungan ini semua juga jelek. Kalau defisiensi itu ditambah, ya ditambah lagi tidak ada upaya yang dilakukan untuk pencegahan. Misal nih ya, tidak pernah diadakan kerja bakti, gitu ya. Tadi tambahan satu laginya penyakitnya adalah gizi kurang pada balita. Berarti data kunjungan di posyandunya itu sedikit cakupannya. Terus posyandunya itu kegiatannya hanya cuma penimbangan saja gitu. Jadi upaya sarana prasarana ya secara kenyataannya di lapangan itu nggak berjalan dengan efektif. Itu defisiensi. Maka kenapa kemarin praktek di komunitas tidak ada diagnosis defisiensi? Karena memang walaupun masalahnya banyak, tetapi dari segi sarana prasarana, dari segi sumber daya manusia, posyandunya ada, aktif, itu ada. Jadi ingat teman-teman, semua diagnosa ini gitu ya punya ciri-ciri. Kalau defisiensi semua jelek. Nah, kalau perilaku teman-teman, namanya perilaku. Perilaku itu tidak akan pernah memunculkan diagnosis atau memunculkan masalah. Ya, karena di sini sudah ada masalah. Masalahnya apa? Diare. Secara otomatis tidak akan pernah memilih perilaku. Defisiensi juga tidak akan pernah dipilih. Gitu ya. Karena masalahnya cuma satu. Jadi kalau memilih perilaku, pilihlah yang hanya sekedar menunjukkan perilakunya. Contoh apa? 15% balita susah makan. Itu bukan diagnosis, itu adalah sign and symptom, tanda dan gejala. Ya, itu adalah perilaku-perilaku yang nggak baik. Nah, kalau kesiapan teman-teman, itu bisa ada penyakit, tidak ada bisa penyakit, penyakitnya banyak, tapi datanya bagus semua. Lansianya DM, hipertensi, tetapi rajin kunjungan posbindu, tetapi aktif lomba-lomba, ikut lomba-lomba, menang lomba-lomba, itu adalah kesiapan. Datanya bagus. Di sini dipilih. Tidak akan kita pilih karena tidak menunjukkan data itu, ini datanya jelek. Ya, tidak memiliki kebiasaan gitu-gitu. Atau dibalik 40% keluarga memiliki kebiasaan gitu. Berarti ada 60-nya yang tidak baik. Ya. Nah, sekarang nih perbedaannya C sama D itu di mana? Tadi udah dijelaskan sama temennya ya, Nisa apa Nisrina? Nisa ya, siapa tadi namanya? Saya Manajemen dulu sama ya, manajemen sama pemeliharaan. Ingat, kalau manajemen itu teman-teman, manajemen itu dia sudah tahu, dia bisa, dia mau, tetapi ketidakmampuannya. Ya, contoh dia itu ngerti kok kalau orang dengan DM rajin minum obat, diet gitu, tapi dia tidak bisa melaksanakan. Kenapa tidak bisa melaksanakannya? Contoh sudah. Jadi ini terapeutiknya yang nggak bagus. Ya, dia lupa, dia bosen. Nah, itu adalah manajemen. Tapi kalau pemeliharaan tadi dikatakan, nih belum mengetahui. Jadi memang sama sekali nggak ngerti. Ya, apa yang harus dilakukan? Diare tahu, tapi nggak tahu apa yang diperbuat itu nggak tahu.
Kalau dia sudah tahu diare dan apa yang tahu dilakukan, ya dia pasti nggak akan pernah bilang belum mengetahui. Sudah mengetahui, kecuali dia tidak mampu melakukan. Ya, itu. Jadi jawabannya betul tadi. Kalau itu hubungannya sama aspek di awal nggak ngerti apa yang harus dilakukan, itu pemeliharaan. Tapi kalau sudah paham, sudah tahu, tetapi nggak bisa melakukan karena aspek dari dirinya males, nggak rutin, bosen, itu adalah manajemen. Namanya manajemen ya, perencanaan, mengendalikan, controlling, pengawasan, gitu. Ranahnya ke situ. Oke, silahkan kalau ini apa jawabannya. Defisiensi Ya, kenapa defisiensi? masalahnya banyak terus tidak ada upaya. Ya, udah tahu ya teman-teman. Jadi, kenapa ini kita pilih defisiensi? Satu, ini ada TB, ada hipertensi, ya kan? Datanya ini apa? Bagus apa jelek? Nih, masih memiliki 50. Nanti kalau dibalik, 45% ya kebiasaan merokok di luar rumah. Gitu kan? Berarti sedikit tuh. 45% berarti kebalikan 65% rutin melakukan pemeriksaan. Sebenarnya udah bagus ya. Nah, berarti masih ada yang tidak rutin. Nah, ini yang tidaknya. Sebenarnya kalau di soal kan nggak boleh tuh ada kata tidak, tidak, belum, itu nggak boleh. Ya, 35%, nah, mengonsumsi tinggi garam. Masih ada, gitu. Sulit dijangkau, jarang dilakukan, kurang mendapatkan informasi. Udah, ini datanya nggak ada. Kenapa perilaku nggak dipilih? Ada yang mau tahu jawabannya? Kenapa perilaku nggak dipilih? Ayo jawab, kenapa perilaku nggak dipilih? Halo, iki wong kenong kene iki akeh kok ora tau ono sing jawab kuwi karepe piye? Halo, halo. Izin menjawab, Bu. Sapa iki? Saya dari Bu. Ya apa, Der? Alasan perilaku kesehatan cenderung beresiko tidak dipilih karena dalam hasil pengkajian perawat komunitas di situ menunjukkan TB paru, Bu, di mana kalau menegakkan diagnosa perilaku itu tidak ada penegakan penyakit. Terima kasih, Bu. Ya. Kenapa perilaku kesehatan tidak dipilih? Karena sudah ada dua masalah kesehatan. Ya, jadi kita tidak memilih. Kenapa kita tidak bisa memilih kesiapan? Tidak ada data-data yang bagus di situ. Ya, apalagi manajemen dan pemeliharaan. Ingat teman-teman yang dihafalkan diagnosisnya di komunitas sudah ini aja, 5 ini aja. Sekali lagi, diagnosis di komunitas keluarga gerontik tidak ada diagnosis defisit pengetahuan. Ya, nanti yang diagnosis keluarga kita bahas lagi. Kalaupun nggak nyampe waktunya ya nanti kita ketemu lagi. Ya, jadi kalau yang namanya komunitas itu diagnosisnya hanya 5. Diapalke, dipahami, dimengerti kapan memilih defisiensi, kapan memilih perilaku, kapan memilih manajemen, kapan memilih pemeliharaan, apalagi memilih kesiapan. Ingat teman-teman, tryout UKOM biasanya soalnya sulit-sulit. Pasti yang akan keluar 2 soal. Bisa membedakan manajemen sama pemeliharaan. Soalnya kalau paling bisa dijawab defisiensi mesti mudah.
Apalagi perilaku pasti mudah, apalagi kesiapan. Maka jebakan teman-teman dari 9 soal, diagnosis komunitas yang keluar, pasti kalau nggak pemeliharaan, manajemen. Kalau satu salah milih pemeliharaan, si Jini ya salah, ya dua-duanya salah semua. Maka kenapa 9 soal teman-teman bisa menjawab 3 di komunitas? Biasanya kuwi iso jawabnya soal yang berimplementasi. Karo etik, ya pengkajian raiso, diagnosis raiso. Bukannya raiso ya, kurang tepat. Karena itu tadi, tidak bisa membedakan mana manajemen, mana pemeliharaan. Gitu. Nah, ini sekarang sudah masuk ke pengkajian sudah, diagnosis sudah, sekarang intervensi. Harus bisa membedakan mana intervensi, mana implementasi. Ya, kalau intervensi ada 2 leveling. Prevensi primer, prevensi sekunder. Kata kuncinya di situ. Primer dan sekunder. Yang dihafalkan adalah jenis-jenis kegiatannya. Primer itu apa? Penkes. Ya, prevensi primer. Kegiatannya Penkes gitu ya. Kalau prevensi sekunder apa? Ya, sekunder berarti sudah sakit. Jadi kalau prevensi primer itu promotif, preventif. Kalau sekunder, kuratif, rehabilitatif. Tidak akan pernah ada keluar di soal hukum prevensinya sekunder, pasti primer. Berarti yang dihafalkan adalah jenis-jenis kegiatannya. Maka ini jenis-jenis kegiatan primer. 1, pendidikan kesehatan. Ya, ini adalah semuanya adalah primer. Terus yang selanjutnya adalah mendampingi keluarga. Itu primer. Hubungannya primer itu adalah sesuatu kegiatan yang untuk promotif preventif. Nah, pembentukan kader, motivasi, screening, itu preventif. Jadi semua kalau dikatakan ini apa Bu semuanya? Ya semuanya primer. Tapi dipilih yang paling tepat sesuai di kasus. Kan begitu. Nah, di kasus itu apa? Di kasus ditekankan tentang gizi kurang. Berada di garis kuning. Tidak mengalami kenaikan. Cakupannya hanya 50. Ingatkan bahasa skripsi 50% berarti setengahnya. Berarti udah jelek. Kalau 40 di bawah 50 itu sebagian kecil. Tapi kalau tadi ada data di atas 60, data ekstrim itu di atas 75, sebagian besar. Ya, kenapa teman-teman ini di Kian ya, apalagi saya nggak tahu ya Kian ada Turnitin nggak? Kenapa teman-teman itu terjebak pada Turnitin? Karena kebanyakan copy paste. Dulu kalau penelitian ngomongnya dari ngomong tabel ke bawah pasti berdasarkan hasil penelitian. Pasti itu kena Turnitin. Teman-teman tidak pernah membuat satu kalimat yang itu jarang digunakan orang. Apalagi terus ngomongnya mayoritas ya, sudah pasti itu. Nah, maka kalau saya merespon teman-teman mahasiswa yang sekarang riset, saya ngolahnya di situ dulu. Jangan pernah menulis kalimat-kalimat yang sama berdasarkan hasil penelitian. Terus kena itu pasti. Ya, plagiarismenya tinggi. Jadi kalau itu angkanya 50%, ya bilang aja setengah responden nggak akan pernah kena. Sebagian kecil, hampir, nah, gitu kalimat-kalimat itu yang dipakai teman-teman. Karena Turnitin itu modelnya adalah yang sudah terpublish, teman-teman copy paste, tidak mensitasi ulang dengan paraphrase, jadinya begitu. Ya, kian ini ya, resikonya diturnitin lagi kan. Jadi tolong membuat kalimat-kalimatnya juga diperhitungkan dari sekarang.
Nah, ini jawabannya apa gitu kan? Sudah ada datanya semua nih. Wawancaranya juga sering memberikan makanan cepat sajinya itu hanya segini nih. Ya, belum memahami penting. Berarti ini kan datanya walaupun tidak sebagian besar, tetapi masih ada data gitu ya. Walaupun tidak setengah datanya, ini di komunitas bermakna. Kita nggak memilih Penkes. Kenapa nggak memilih Penkes gitu kan? Kita tidak memilih Penkes, tidak ada data yang mengarahkan ke situ. Hanya cuma bilang belum memahami pentingnya. Hanya itu saja kan? Ya, nanti pasti teman-teman langsung nih, karena primer pasti Penkes gitu. Ini jebakan juga. Tidak, tidak, apa namanya, tidak jeli melihat. Ya, padahal di sini yang diberikan lainnya adalah ini. Belum memahami pentingnya gizi seimbang. Alah, belum memahami pasti Penkes nih. Memotivasi, ini ranahnya bukan di primer. Secara spesifik semua harus dimotivasi kan. Terus pembentukan kader peduli, ini adalah implementasi. Screening preventif. Jadi untuk menanggapi kasus ini, level pencegahan primer yang paling tepatnya itu adalah di option B. Mendampingi langsung teman-teman. Kalau hanya sekedar memberikan edukasi kesehatan, gitu kan? Di sini nggak bermakna signifikan. Ya, tidak bermakna signifikan. Karena dia lebih penting mempraktekkan langsung. Berarti dia adalah kunjungan rumah. Ya, lebih ke pendampingan langsung. Entah itu nanti dalam bentuk dikumpulkan, implementasinya dikumpulkan. Nah, itu lain lagi. Nah, sekarang ini sama-sama teman-teman. Nih, pencegahan primer juga nih. Saya memberikan clue. Kira-kira di soal ini jawabannya apa? Silakan dijawab. Karies gigi. Makan minum manis nih. Ya, ini jebakannya di sini nih. Sudah ada berkalanya nih. Jarang melakukan gosok gigi secara rutin. Belum memahami cara menyikat gigi yang benar. Nah, kira-kira apa teman-teman? Boleh ada yang mau jawab? Silakan. Halo? Loh, Rana langsung jawab. Wis tutup laptop kabeh. Yang D, Bu, Yang? pendidikan kesehatan tentang gosok gigi. Oh iya, siapa ini? Septia, Ibu. Oh, kenapa Septia? Karena itu kan pencegahan primer ya, Bu. Tujuannya untuk Ah, mencegah terjadinya penyakit. Dari hasil observasi menunjukkan 50% memiliki kebiasaan makan minum manis setiap hari. Sedangkan sudah dilakukan pemeriksaan berkala, didapatkan 40% sering mengeluh sakit gigi dan anak belum memahami cara menyikat gigi dengan benar. oke. Jadi jawaban yang pasti adalah Pendidikan Menkes. kesehatan. Nih. Oke. Ingat ya, tidak semua jawaban itu dijawab Menkes, gitu ya. Tetapi bisa dijawab Menkes kalau apa? Nah, tadi clue-nya adalah gitu ya. Clue-nya di sini ada satu kebiasaan atau perilaku-perilaku ya yang tidak bisa dilakukan, ketidakmampuan. Ini kan nggak mampu nih. Kalau ketidakmampuan ditanya lagi nih, dia tidak tahu juga loh ternyata. Nah, ini ranahnya adalah Penkes. Betul. Kalau yang ini tadi tidak kita pilih Penkes. Kenapa tidak kita pilih Penkes? Gitu. Karena clue-nya jelas, pentingnya gizi seimbang dan
datanya itu masih sering melakukan makanan cepat saji. Sama-sama kok Bu, dia nggak mampu gitu. Tetapi kok nggak dipilih ke pendidikan kesehatan gitu. Karena tidak ada clue yang meyakinkan kembali, kita hanya sekedar memberikan Kemenkes saja. Ini lebih baik, lebih bagusnya lagi kalau ada option yang lebih harus dilakukan detailnya gitu ya. Detailnya itu apa ya? Mendampingi, pendampingan. Karena data-datanya itu sudah nggak butuh lagi Penkes. Ya, dia lebih efektifnya itu tadi perawatan langsung ke rumahnya, misalnya begitu ya. Jadi itu perbedaannya. Kenapa saya berikan soal-soal yang menurut teman-teman harus jeli melihat gitu loh. Kapan kita memilih option ini dan kapan kita nggak memilih option ini. Semua option sekali lagi adalah benar gitu ya. Nah, ini perbedaannya. Dua soal tentang intervensi, teman-teman. Nah, soal selanjutnya, kalau itu implementasi selalu dimulai dengan ngomong strategi pelaksanaan. Berarti ini adalah implementasi. Teman-teman bayangkan kemarin praktek di komunitas. Pengkajiannya disuruh buat instrumen, ada data inti, subsistem diolah. Habis itu muncul diagnosis. Setelah muncul diagnosis, disuruh memberikan intervensi. Ya, intervensinya selalu saya bilang, intervensinya mau apa? Pendidikan kesehatan, atau senam, ya, olahraga dan sebagainya, dikemas dengan apa? Berarti itu yang dinamakan strategi pelaksanaan atau implementasi. Nih contoh, kerjasama dengan pihak terkait. Nah, teman-teman kemarin tidak banyak mengundang orang luar. Ya, contoh ngundang BPPD gitu ya, mengundang BNN gitu. Itu nggak ada. Terus meningkatkan kemampuan masyarakat, berarti dengan Penkes ya misalnya. Pembinaan kegiatan kelompok, ya ini yang teman-teman lakukan. Jadi proses kelompok, lansianya dikumpulin sendiri-sendiri. Pemberian informasi, tindakan oleh tenaga kesehatan ini adalah interprofesional. Biasanya bahasanya yang begini nih, kerjasama, kemitraan, meningkatkan kemampuan masyarakat, itu pemberdayaan. Istilah lainnya teman-teman ya. Pembinaan melalui kelompok, itu adalah proses kelompok. Pemberian informasi kesehatan, itu adalah Penkes. Ya, Penkes. Terus ini adalah tindakan atau interprofesional gitu. Nah, kira-kira teman-teman dari yang dilakukan teman-teman itu, gitu ya. Semua dilakukan nggak kemarin. Yang tidak dilakukan adalah interprofesional. Kita tidak mengundang ahlinya, aku puntur, aku pressure, kan nggak ada kan. Yang kita lakukan adalah Penkes, proses kelompok, pemberdayaan. Kemitraan pun kemarin teman-teman nggak melakukan. Nah, kapan kita memilih strategi itu teman-teman? Itu biasanya ada ciri-cirinya. Nah, kira-kira di soal ini kira-kira apa jawabannya? Ada yang bisa jawab nggak? Apa kira-kira? Pastinya jawabannya apa? Yuk, ada yang bisa jawab? Ini optionnya hanya menerjemahkan teman-teman kerjasama, berarti kemitraan. Meningkatkan kemampuan masyarakat, berarti pemberdayaan. Proses kelompok, Penkes, interprofesional. Nah, kira-kira jawabannya apa? Ada yang bisa jawab? Yang C, Bu. C, Bu. Yang C. C. Kenapa C? Kenapa C? Kenapa C? Ada yang bisa jawab? Karena di situ ada kata kuncinya itu Bu, yang pembinaan kelompok sebaya.
Jadi kan itu kan strateginya kelompok, Bu. Oke, lainnya? Ada yang jawab lain? Halo? Ya, kalau kita memilih kemitraan, itu nanti kalau di optionnya itu kita menggunakan pihak lain. Contoh menangani gizi gitu ya. Kita pengennya ahli gizinya yang datang gitu. Kalau untuk pemberdayaan biasanya melibatkan keterlibatan masyarakat. Misalnya Karang Taruna, kader kesehatan gitu ya. Yang ada di masyarakat kita libatkan. Nah, kalau proses kelompok, ya karena berencananya akan berdiskusi dan pembinaan dengan kelompok sebaya. Ini jelas pasti yang kita pilih adalah melalui kelompok. Kalau kita pilih pemberian informasi, berarti di option ini ada kalimat-kalimat yang harus kita berikan informasi. Misal, pengetahuannya kurang, perilakunya kurang, sikapnya kurang gitu. Ya, jadi teman-teman harus bisa memilih kapan kita memilih strategi yang betul-betul sesuai dan tidak. Ya, betul kan tadi perkiraan saya dari 9 soal gitu ya, teman-teman pasti bisa menjawabnya hanya di intervensi dan implementasi. Jadi kalau kemarin Traotukomnya dari 9 soal, terus tulisannya 3/9 hanya bisa menjawab 3 ya mungkin itu simulasinya hanya bisa jawabnya di intervensi dan implementasi. Nah, ini ya teman-teman versi lainnya. Ini versi panjangnya, versi singkatnya cuma begini nih. Kemitraan, pemberdayaan, proses kelompok, pendidikan kesehatan. Ini yang dihafalkan teman-teman. Kalau optionnya adalah strategi pelaksanaan atau implementasi. Kalau itu yang ditanyakan adalah intervensi ada 2 level, primer, sekunder. Upaya pencegahannya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Paling seringnya hanya di promotif dan preventif. Paling seringnya di komunitas adalah di level prevensi primer. Nah, kalau yang diimplementasi, yang ditanyakan ini, kemitraan, pemberdayaan, proses kelompok, pendidikan kesehatan, intervensi profesional. Nah, kira-kira ini jawabannya apa? Apa jawabannya? Ibu pemberdayaan. Lainnya? Lainnya ada? Halo, lainnya? Halo, halo. Coba itu dibuka sih kameranya. Kok nggak menampakkan semua? Halo? Halo, halo? Oh, ini cuma 38 memang tuh ngacir dewe-dewe ya. Ya, sudahlah. Ada yang mau jawab lain? Halo? Sama Bu, pemberdayaan. Kenapa pemberdayaan? Kenapa pemberdayaan? Kenapa nggak pendidikan kesehatan? Karena di situ hasil wawancara dengan kader kesehatan berencana meningkatkan kemampuan masyarakat, Bu.
kata kuncinya. Kemampuan masyarakat. Kenapa tidak pendidikan? Kan di sini sulit menerapkan hidup sehat. Kenapa? Ya, kemitraan tidak kita pilih karena tidak melibatkan eksternal. Intervensi profesional juga tidak kita pilih. Nah, proses kelompok tidak ada kalimat berencana melakukan di dalam kelompok. Jadi ada dua nih, pemberdayaan sama Penkes. Kita tidak bisa memilih Penkes karena data yang hubungannya sama. Bagaimana posisi ketidaktahuannya itu nggak tahu sejauh mana di sini. Tidak tereksplor dengan apa gamblang gitu ya. Jadi gantung gitu. Masih abu-abu areanya kalau mau memilih Penkes. Maka betul ya pemberdayaan yang kita pilih karena ingin meningkatkan kemampuan masyarakat. Ya, ditambah di sini memang akan melibatkan kader kesehatan gitu ya pada satu kelompok dewasa yang dinilai ya pola hidupnya itu perilakunya itu nggak tepat atau nggak sesuai. Nah, sekarang prinsip etik nih. Prinsip etik yang teman-teman sering jumpai kan otonomi beneficiana. Ini saya berikan versi yang kira-kira diterjemahkan seperti itu. Menyampaikan informasi dengan jujur, berarti ini apa istilahnya? Prinsip etik menyampaikan informasi berkata jujur berarti apa? Narasi Bu. Oke. Menghargai keputusan individu berarti apa? Otonomi, Bu. Otonomi. Oke. Tindakan untuk memberikan manfaat berarti apa? Beneficial. Benefician. Oke. Kerahasiaan berarti apa? Confidentiality. Confidentiality. Menghindari tindakan yang merugikan berarti apa? Non malefisien. Non malefisien. Nah, kira-kira nih dari soal ini, ya, teman-teman jawabnya apa? Menjelaskan, mencegah, Yang berarti masuk aku kemana nih? Yang A? Lainnya? Yang C, Bu. Oke. Kenapa milih C? Di situ kalau yang C kan tadi beneficent ya, Bu, memberikan manfaat. Ah, Kalau yang ya, beneficent itu biasanya datanya positif semua. siap. Di situ Semua peran positif. Kalau di prinsip etik itu semua positif, gak ada yang negatif. ya, Kenapa kita memilihnya itu? di situ perawat Mm-mm. menjelaskan edukasi guna pencegahan. Ya, siap. Berarti itu bermanfaat ya. Kecuali kalau itu pilihnya tadi informasi dengan jujur itu menyampaikan kondisi. Ya, menjelaskan. Ini kan nggak ada istilah veracity-nya ya, kejujurannya itu nggak ada. Masih ada satu lagi nanti justice gitu ya. Oke, ini sudah paham. Oke, ini soal terakhir. Ada sumatif, ada formatif. Nah, teman-teman harus melihat kalau penurunan, jangan terkecoh penurunan gitu. Ini pasti evaluasi akhir nih, sumatif nih. Ya, mampu mengeluarkan, menjelaskan peningkatan pengetahuan. Yang dilihat di sini, kata kunci teman-teman yang harus dilihat itu adalah di line terakhir. Fisioterapi dada mengajarkan batuk efektif dan inhalasi. Kira-kira evaluasi sumatif itu apa? Berarti evaluasi sumatif dari kegiatan. Ya, dari kegiatannya. Kalau dilihat lagi di sini, kalau dari kegiatannya sebenarnya kan ya fisioterapi dada itu apa toh? Pasti ini yang mau dipilih nih. Penurunan sekret. Tetapi ingat, option bawahnya ini juga sama semua nih. Nah,
Jadi kira-kira teman-teman ini mau memilih apa? Evaluasi sumatifnya dari ini apa? Ini juga jebakan dan sering di komunitas. Kalau cuma sepintas pasti jawabannya mengarahnya ke mengarah yang salah. Apa kira-kira teman-teman? Yang C, Bu. Yang C. Nah, ya kan? Karena hampir mirip-mirip kan? Terus lainnya? Oke, teman-teman ini satu rangkaian. Kalau dilihat nih teman-teman, A ini nyentrik sendiri. Ini adalah evaluasi sumatif. Karena di sini adalah ISPA kan, tandanya batuk pilek. Semua dari B, C, D, E itu adalah formatif. Kemarin di lapangan ISPA kan, yang dikaji apa? Evaluasi sumatifnya. Formatifnya apa? Oh, kegiatannya apa? Inhalasi. Inhalasi itu tujuannya apa? Satu, pengetahuannya meningkat. Ibu balita, peningkatan pengetahuan diikuti peningkatan eh, pengetahuan, berarti ibu bisa menjelaskan, gitu ya. Peningkatan keterampilan berarti mampu, ya, mengeluarkan data secara efektif. Hasil akhirnya apa? Sekret ini satu rangkaian, teman-teman. Tuh. The best answer-nya, keberhasilan tindakan kasus tersebut karena dia adalah sumatif, maka di sini adalah ISPA. Kejadiannya menurun. Tapi kalau ini saya tutup, apa evaluasi keberhasilan tindakan? Fokuskan di sini nih tindakan. Mengajarkan batu efektif. Berarti jawabannya mau betul. Mampu mengeluarkan dahak secara efektif. Gitu teman-teman. Ya, jadi evaluasi itu harus dilihat. Jarang di komunitas itu menunjukkan ini evaluasi sumatif, formatif. Pasti selalu bilangnya apa evaluasi. Ya, kalau dibilangnya begitu, jawabannya C. Tapi kalau itu ditegaskan sumatif, harus mencari jawaban yang paling tepat. Penurunan kejadian ISPA. Kalau penurunan kejadiannya ISPA saya ganti. Saya ganti apa misalnya? Mampu melakukan batu efektif. Berarti evaluasi akhirnya apa? Ini yang dipilih, peningkatan pengetahuan. Ya, pengetahuan. Tuh teman-teman menjebaknya di komunitas itu kalau teman-teman nggak banyak baca soal, nggak banyak tahu clue-cluenya, ya sudah. Nah, nanti kita buktikan di Trautukon. Silakan soal-soal komunitasnya dipahami. Nih sekarang teman-teman. Formatif. Apa jawabannya? Melakukan demonstrasi. Ya, jelas loh, demonstrasi. Apalagi jelas formatif. C, Bu. Hah? Apa? C. Apa? Apa? Siapa yang jawab tadi? C. Oke, kenapa C? Itu kan demonstrasi berarti bisa mempraktekkan yang sudah diajarkan dari kegiatannya tersebut, Bu. Oke, siapa ini yang jawab? Maul, Bu. Oh, suaranya beda. Ya, berarti di sini formatif. Kalau ini ditutup, ya, apa evaluasi keberhasilan tindakan? Tindakan loh, karena fungsinya adalah tindakan. Sama tadi tindakan, tetapi ada option-option yang lebih bisa dipilih. Ya, kalau ini sudah diyakinkan pasti, sudah dikasih clue formatif. Ya, nanti sebelum eh, saya nggak tahu jadwalnya. Telkom kan kemarin ya, internal ya. Kita coba dulu ujian-ujian. Beberapa dosen yang sudah melakukan pembekalan itu nanti dibuat soalnya untuk internal gitu ya. Nanti kita bisa lihat kalau pembekalannya
ikuti dengan baik gitu ya, pasti hasilnya juga akan baik. Oke teman-teman, keperawatan keluarga silahkan dikerjakan dulu. Nah, dari soal saya itu tadi silahkan buat cerminan, saya bisa jawab berapa, kelemahan saya di soal apa gitu ya, nanti teman-teman bisa dipahami dengan baik. Saya ingatkan lagi teman-teman, yang ngontrak pembekalan dengan dosen, yang waktunya masih 1 jam, 1 jam, 1 jam, tolong dosennya diingatkan. Ibu, Bapak, mohon maaf. Disampaikan oleh Bu Asti bahwa pembekalan waktunya adalah 120 menit. Ya, jadi tidak ada, saya kemarin lihat di list jadwal, jam 15 Bu A, jam 16 Pak B misalnya. Lah 1 jam ini pembekalan dapat apa teman-teman? Ya, pembekalan 1 jam itu teman-teman nggak akan pernah dapat apa-apa. Jadi diingatkan lagi. Dosennya yang masih 1 jam, 1 jam dikontrak lagi. Kalau nggak mau dikontrak lagi ya wis. Ya, saya tunggu rekapannya karena sudah mau berakhir. Ya, saya tunggu yang kemarin ditugaskan rekodnya dilihat. Saya tunggu rekapan terakhir. Pembekalan dari jam berapa sampai jam berapa, dari jam berapa sampai jam berapa. Nanti dikontrak kembali, Bu. Ini informasinya dari Bu Asti, pembekalan 2 jam. Kemarin Ibu masih 1 jam. Mohon berkenan waktunya kapan lagi. Kalau langsung dibilang, udah saya gak ada waktu, ya sudah. Gitu ya teman-teman ya. Halo? Gitu pasti. Iya, Bu. Nah, wong gini aja masih. Ya, nanti kalau pembekalan yang sesungguhnya offline, nah, jangan pada pasif. Yang aktif. Kalau ditakoni lek dijawab. Ya, harus yang cepet-cepetan jawabnya gitu. Itu menandakan bahwa teman-teman itu sudah ready, udah siap, udah on fire mau ujian. Ya ora lelat, lelet, lelet, lelet ditakoni kudutnya nakoni ping telu aja jawab. Ya, tolong diperbaiki dengan baik. Ada yang mau ditanyakan, diklarifikasi, PR-PR-nya sudah dicatat? Ya, sing semangat. Wis kurang pirang sasine meh lulus. Ya, harus berjuang kembali. Ya, perjuangannya juga nggak lama. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau diklarifikasi? Halo? Halo, halo. Belum, Ibu. Nah, coba buka kuwi kameranya coba. Masih di mana sih? Wah, sing jetangi turu apa je apa njejali nonton. Buka kameranya. Yang praktek ya, ben praktek buka. Nah, buka kameranya. Semuanya buka. Tak nonton yang apa. Oh, ini ada yang praktek. Oke, mana lagi nih? Yang buka kok situ tak? Oke, ada yang di rumah. Oke. Sing semangat. Orang mbur sing diiling-iling sing apa namanya senang-senangnya tok. Yo, susah-susah dulu, Kian. Satu, rekap BST mini kompre presus presjur harus sudah selesai. Ya, kalau dosennya sibuk gitu ya, misalnya yang jiwa komunitas atau apa itu, presus presjurnya, Anda buat PPT aja, dilampirkan PPT-nya, serahkan ke pembimbing. Nanti pembimbingnya yang akan menginfokan ya bahwa teman-teman sudah presus presjur, PBL-nya dibuat.
PPT press jurnya dibuat, gitu ya, dilaporkan. Nanti saya akan lihat tuh hari Senin. Terus dicek di email, aktivasi sinersinya sudah belum? Kalau sudah, langsung dibuka. Saya akan memonitor 1 minggu setelah aktivasi. Ya, karena saya ada adminnya, jadi yang bisa memonitor. Oh, Nisrina nggak pernah buka 1 minggu, ya tak off-kan nanti. Terserah mau belajar apa enggak. Dah, itu ya titipan saya, mohon diperhatikan dengan baik. Semuanya demi kebaikan teman-teman. Ya, sekali lagi Bu Asti harap ngeladeni, sing ora tau praktek, sing kakean SKD-nan, sing kakean izinan, terserah itu urusan Anda. Ya, modelnya kita pakai nilai aja. Kalau nggak ada nilai ya sudah. Ya, tidak ada lagi bantu-membantu. Ya, tinggal sebentar lagi saya nggak mau memikirkan hal-hal itu. Fokus utama kita adalah peminatan selesai, kian selesai, OSCE selesai, ya, pembekalan sampai nanti kita ketemu Agustus, UKOM baik, kompeten semuanya udah. Tugasnya masih banyak, jadi tolong dimotivasi teman-temannya yang tidak punya motivasi. Ya, jadi kalau hanya sekedar senangnya saja ya semua bisa, tetapi sama-sama seimbang. Kita harus berusaha supaya tujuan akhirnya bisa tercapai. Itu saja teman-teman dari saya. Nanti untuk keluarga dan gerontik ya nanti saya kasih info lagi, saya bisa ngisinya lagi kapan. Yang penting soalnya sudah saya berikan. Secara garis besarnya soal-soalnya seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau tidak ada informasi, tidak ada konfirmasi ulang, ya, semangat prakteknya, tinggal sebentar lagi kerjakan yang menjadi tanggung jawabnya, tepat waktu, disiplin, manajemen waktu dengan baik. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Selamat siang.